Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel Prima Crypto. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram Prima Crypto Official, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba Inu sedikit mengalami kenaikan 2,66% ya teman-teman ya. Namun dalam 24 jam terakhir volume perdagangannya mengalami penurunan 40,98% teman-teman. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Shiba Inu, kita pantau dulu untuk global crypto market cap hari ini mengalami kenaikan 0,77%, BTC kembali di angka 21.439 US dollar teman-teman. Mengalami kenaikan ya di sini, dan untuk Ethereum kemarin sempat menyentuh di angka 1.585 teman-teman ya, dan apakah akan mengalami penurunan lagi ya, kita tunggu saja ya teman-teman ya untuk news-news yang akan datang teman-teman. Untuk BNB ya, di sini sepertinya para whale ya sekarang sedang memompon BNB teman-teman ya, karena untuk CZ Binance ya, dia kemarin sempat membuat tweetan ya teman-teman di akun Twitternya bahwa BNB sama dengan BNB plus BNB ya. Apa maksudnya? Apakah mungkin BNB ini akan segera menyusul harga dari Ethereum ya, kita tunggu saja ya, karena 300 dikali 2 kurang lebih 600 US dollar ya teman-teman ya di sini ya. Oke, kita pantau aja ya, apakah ada bintang baru di dunia cryptocurrency, apakah ada sejarah baru ya, kita tunggu saja wait and see ya teman-teman. Dan video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua, semoga dapat bermanfaat ya. Segala keputusan untuk berinvestasi ya ada pada diri kalian sendiri, gunakan dana dingin, dana bebas ya teman-teman. Oke, kemudian untuk meme coin ya, termasuk Shiba Inu ini belum ada tanda-tanda signifikan untuk mengalami kenaikan yang tinggi lagi ya teman-teman, karena untuk BTC masih berada di sideways bearish teman-teman. Oke, mengenai Bitcoin dan Ethereum ya, di sini Ethereum pada proof of stake, panduan komprehensif untuk penggabungan teman-teman. Jadi panduan ini menjelaskan perubahan apa yang terjadi pada Ethereum dengan aktivasi the merge dan mengapa ini menjadi masalah besar untuk seluruh segmen Web3. Kenapa kita bahas Ethereum ya, karena Shiba Inu ini di bawah jaringan dari Ethereum ya untuk saat ini ya, karena belum Shiba Inu-nya belum rilis teman-teman ya. Oke, dan untuk 15 Juli pengembang ini Ethereum ya, tim Beiko menyarankan 19 September sebagai tanggal tentatif untuk aktivasi the merge di mainnet Ethereum. Dengan demikian, Ethereum memberikan sentuhan akhir pada peningkatan yang ditunggu-tunggu yang akan mengakhiri penambangan Ether Proof of Work atau POW ya, dan akan berubah menjadi Proof of Stake teman-teman. Saat Ethereum merge, mengapa dua blockchain bermigrasi ke bukti kepemilikan ya. Jadi Ethereum beberapa inci lebih dekat the merge upgrade, yaitu migrasi dari konsensus proof of work ke proof of stake teman-teman, yang diatur untuk membuat jaringan kontrak pintar terbesar menjadi lebih efisien, sumber daya, inklusif, dan ramah lingkungan. Jadi mengapa penggabungan begitu penting untuk blockchain Ethereum dan lingkup Web3 secara keseluruhan? Penggabungan akan menggantikan konsensus proof of work dengan konsensus proof of stake teman-teman, di mana integritas jaringan Ethereum akan diamankan oleh pemangku kepentingan, bukan penambang ya. Ini adalah yang pertama dalam sejarah kripto di mana protokol arus utama secara radikal mengubah desain konsensusnya. Kemudian Ethereum Merge telah diaktifkan di testnet Kovan dan Seplia. Aktivasi Goerli adalah gladi bersih sebelum mainnet teman-teman. Dan proof of stake ini mengonsumsi lebih sedikit energi, mengurangi jejak karbon jaringan, dan membuatnya lebih terdesentralisasi. Setelah bukti kepemilikan Ethereum diluncurkan, migrasi menuju sharding akan menjadi langkah berikutnya. Kemudian untuk pertama kalinya, spesifikasi Ethereum Proof of Stake juga disebut Ethereum 2.0, tetapi pengembang Ethereum merekomendasikan untuk menghindari penggunaan nama ini pada kuartal keempat 2020.
kemudian diumumkan lebih dari 2 tahun yang lalu ya. Jadi Ethereum adalah blockchain pertama jaringan terdesentralisasi dengan dukungan kontrak pintar dan diluncurkan di mainnet pada Juli 2015. Ethereum ditemukan oleh sejumlah pengembang kripto, Vitalik Buterin dan Gavin Wood adalah yang paling terkenal di antara mereka. Jadi Ethereum dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan utama Bitcoin dan cryptocurrency awal lainnya. BTC, Litecoin, XRP, dan semua kripto generasi pertama hanya cocok untuk transfer dan nilai, dan Ethereum mematapkan dirinya sebagai komputer desentralisasi tujuan umum. Lalu kontrak cerdasnya, program perangkat lunak pada Solidity, digunakan dalam ribuan aplikasi terdesentralisasi. Lalu protokol keuangan terdesentralisasi, pasar untuk token yang tidak dapat dipertukaran di NFT ya, game berbasis blockchain dan sebagainya. Kemudian kripto asli dijuluki Ether atau Ethereum adalah Litecoin terbesar, hanya BTC yang melampauinya berdasarkan kapitalisasi pasarnya ya teman-teman ya. Jadi Ethereum The Merge pembaruan penting ya secara teknis di sini memulai perjalanannya menuju Proof of Stake pada Desember dengan peluncuran kontrak deposit aktivasi yang disebut Beacon Chain, mekanisme koordinasi dasar Proof of Stake teman-teman ya. Kemudian untuk tanggalnya sudah diberitahu ya bahwa tanggal 19 September besok akan melakukan penggabungan ya teman-teman ya. Jadi kita tunggu aja apakah harganya akan naik ya teman-teman ya. Kita tunggu aja. Kemudian di sini apakah penggabungan akan mempengaruhi harga Ethereum? Nah, di sini The Merge adalah peningkatan paling radikal untuk tokenomic Ethereum, apalagi teknologi banyak pemegang Ethereum dan calon investor bertanya-tanya apakah itu akan mempengaruhi harga dari Ethereum yang saat ini masih berada di angka 1.600 US dollar, teman-teman. Jadi biasanya setiap peningkatan besar adalah katalis jangka pendek yang kuat untuk harga altcoin. Selain itu, dengan transisi Ethereum ke bukti kepemilikan, pemegang Ethereum akan diberi insentif untuk mengunci kekayaan mereka untuk dipertaruhkan. Dan pada gilirannya juga akan secara signifikan mengurangi tekanan jual, teman-teman. Jadi Ethereum, jaringan kontrak pintar terbesar, akan menggantikan konsensus Proof of Work dengan Proof of Stake pada 19 September 2022 ya, dengan aktivasi mainnet The Merge. Pembaruan ini adalah hasil dari 3 tahun upaya R&D oleh pengembang Ethereum dan salah satu perubahan teknis paling penting dalam seluruh sejarah kripto, teman-teman. Penambangan Ethereum akan diganti dengan staking sebagai cara untuk menambahkan blok ke mainnet. Jadi untuk migrasi ke Proof of Stake membuat Ethereum lebih tahan terhadap upaya sentralisasi, ramah lingkungan, dan hemat sumber daya ya teman-teman ya. Oke, semoga saja berjalan dengan lancar ya teman-teman. Kemudian di sini mengenai Bitcoin ya, apa itu pemroses pembayaran Bitcoin ya. Jadi untuk prosesor pembayaran BTC memfasilitasi penerimaan mata uang Bitcoin oleh pedagang dengan imbalan barang dan jasa. Tergantung pada pengaturannya, ini bisa berupa layanan online untuk pembayaran pemrosesan digital, toko fisik atau keduanya, atau dalam beberapa kasus ATM. Pengajar yang ingin menerima pembayaran Bitcoin di toko mereka akan mendapat manfaat yang signifikan dari pemroses pembayaran ini. Dengan menggunakan perangkat atau layanan yang mampu melakukan transaksi, mereka akan dapat menerima dana secara langsung, teman-teman. Jadi keuntungan besar dari ini bahwa pedagang yang tidak tertarik dengan mata uang masih bisa mendapatkan keuntungan dari penggunaannya untuk meningkatkan keuntungan. Mereka dapat menerima mata uang hanya mengeluarkan 1% dari biaya transaksi ya teman-teman ya. Kemudian keuntungan utama bagi pedagang ya di sini. Jadi manfaat transaksi termasuk kecepatan, efisiensi, dan keamanannya. Pedagang dapat melakukan bisnis online dengan klien yang mungkin tidak dapat dipercaya karena mengetahui bahwa itu terdesentralisasi tanpa otoritas yang mengendalikannya. Selain itu, pembayaran Bitcoin ya dapat diterima di mana saja di dunia tanpa melanggar hukum atau peraturan negara tertentu. Kemudian di sini cara kerjanya. Jadi pengguna dan pedagang memerlukan cara untuk mengirim dan menerima uang secara online karena mata uang terdesentralisasi. Oleh karena itu, disinilah prosesor pembayaran Bitcoin berperan. Kemudian proses pembayaran menyediakan platform nyaman yang memungkinkan pengecer menerima Bitcoin sebagai pembayaran untuk produk mereka. Pemproses pembayaran membantu mempercepat dan memfasilitasi proses transaksi, teman-teman. Kemudian siapa sih yang memegang otoritas atasnya?
Jadi sistem BTC tidak dikendalikan oleh satu entitas seperti peraturan pemerintah atau organisasi resmi dan sistem perbankan tradisional ya teman-teman ya. Salah satu penyebab utama mengapa pedagang memilih sistem Bitcoin tidak dikendalikan oleh satu entitas ya seperti pemerintah, peraturan atau organisasi resmi. Jadi sistem perbankan tradisional apa yang menjadi salah satu penyebab utama dan mengapa sih pedagang memilih sistem pembayaran Bitcoin seperti disebutkan di atas ya. Jadi meskipun sistem tidak diatur ya sejumlah aturan harus diikuti untuk memastikannya beroperasi secara efisien teman-teman. Serangkaian aturan dan peraturan telah dikembangkan komunitas Bitcoin mengenai cara transaksi harus dilakukan yang disebut protokol Bitcoin ya. Itu sudah sedikit mengenai BTC yang negara-negara besar juga sudah menerima sebagai metode pembayaran ya teman-teman ya dalam melakukan transaksi teman-teman ya. Jadi bagaimana Bang untuk prediksi selanjutnya untuk Bitcoin ya, kita wait and see terlebih dahulu ya teman-teman, dan menunggu di tanggal-tanggal dekat Ethereum ini ya teman-teman. Biasanya jika Ethereum naik ya untuk altcoin juga akan naik ya teman-teman ya di sini ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika video ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.